Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang statistika pendidikan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah uji banding rata-rata satu sampel. Ya, nanti kita akan menggunakan uji T satu sampel dua pihak, uji T satu sampel satu pihak kanan, dan uji T satu sampel satu pihak kiri. Kenapa kita harus melakukan uji T? Ya, nanti kita akan cari tahu kenapa dan kapan kita menggunakan ini. Uji prasyarat yang harus kita gunakan pada ketiga uji ini adalah uji normalitas. Jadi kalau data berdistribusi normal, baru kita bisa melakukan uji ini. Bagaimana kalau ujinya itu datanya tidak berdistribusi normal? Maka kita tidak bisa melakukan uji ini. Atau dengan kata lain kita menggunakan statistika yang lain, yaitu statistika non-parametrik. Tetapi tidak, di dalam perkuliahan kita tidak akan mempelajari tentang statistika non-parametrik. Kita hanya fokus di statistika parametrik saja. Jadi syaratnya datanya harus normal terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, uji T satu sampel dua pihak. Rumusnya yaitu adalah T hitung sama dengan akar N dikali dengan X bar min mu 0 per S, di mana nanti hipotesisnya adalah H0 itu adalah mu sama dengan mu 0 dan H1 mu tidak sama dengan mu 0. Jadi dua pihak itu seperti ini ya, sama dengan dan tidak sama dengan. Kriterianya adalah terima H0 jika dia pada interval minus T alpha kurang dari T kurang dari T alpha. Ya, di mana degree of freedom-nya sama dengan N-1 pada tabel T dua pihak. Ingat, di sini dua pihak, bukan satu pihak tabel T-nya ya. Nah, karena ada yang dua pihak, ada yang satu pihak. Jadi kita ambil yang dua pihak saja. Yang di Excel itu ada dan sama. Oke. Kemudian kita akan melihat contoh soal seperti ini dari sebuah sekolah yang terdiri dari 1000 siswa, diambil sampel 100 siswa. Sesuai dengan tabel di bawah ini, kita akan menguji apakah rata-rata tinggi badan siswa pada sekolah tersebut sama dengan 159 atau tidak pada taraf alfa 5%. Oke, langkah pengujiannya pertama uji normalitas ya, yang kedua adalah uji T satu sampel dua pihak. Kita uji data ini kenormalannya ya, apakah data berdistribusi normal atau tidak ya, dengan uji normalitas. Kemarin kita sudah mempelajari uji normalitas. Anda tinggal baca lagi materi uji normalitas ya. Mungkin kalau Anda menonton di YouTube, Anda tinggal pahami sedikit-sedikit ya. Anda bisa pause saja video Anda agar bisa memahami setiap langkahnya. Sama di sini mencari X bar dan S kuadrat dan S. Kemudian kita mencari tabel seperti ini ya. Hitung, kemudian kita hitung chi-square hitungnya dengan menjumlahkan ini. Chi-square hitung dia adalah nilainya adalah 4,27, sedangkan chi-square tabelnya adalah 9,49. Karena chi-square hitung kita kurang dari chi-square tabel, maka data berdistribusi normal. Kalau data sudah berdistribusi normal, maka kita bisa lanjutkan untuk menguji apakah dia rata-ratanya sama dengan 159 atau tidak. Oke, kita cari T hitungnya dulu. Akar N, N-nya itu 100, berarti akar 100 dikali dengan X bar-nya tadi kita sudah hitung ya. X bar-nya 158,7 ya. Oke, 158,7 kurangi 159 itu mu 0 ini. Dibagi dengan 8,09 kita peroleh ini kan minus 0,3 dikali dengan 10 minus 3 per 8,09. Kita peroleh T hitungnya adalah minus 0,37. Dengan degree of freedom 100 min 1 berarti 99 dan alpha 5% 0,05 ya, maka kita peroleh T tabelnya adalah 1,98. Kita lihat pada tabel sebelah sini ya, kita besarkan, kurang besar ya, besarkan. Ada alpha 0,05, tetapi di sini tidak ada degree of freedom 99 ya di sini ya. Oleh karena itu kita gunakan Excel ya. Rumus Excel-nya itu mudah sekali ya, kita tinggal ketikkan sama dengan TINV kurung buka, probability-nya kita pilih 0,05, degree freedom-nya 99. Kita peroleh nilainya adalah 1,98 ya. Oleh karena itu T tabel kita peroleh 1,98 dan T hitungnya pada interval ini ya, minus 1,98 kurang dari T kurang dari 1,98. Maka yang diterima adalah H0. Dengan kata lain, mu-nya sama dengan 159. Jadi kalau ada pernyataan bahwa rata-rata siswa pada sekolah tersebut itu 159 cm tinggi badannya, itu benar.
Walaupun sampelnya itu rata-rata 158,7, tapi pada tingkat kesalahan alfa 5%, kesimpulan itu bisa kita pakai di populasi. Itu seperti itu. Oke, lantas bagaimana uji T satu sampel pihak kanan? Ya, rumus T-nya itu hampir sama ya, bukan hampir sama, memang sama ya. Gitu. Yang berbeda hanya hipotesisnya. Itu H0 mu kurang dari sama dengan mu 0, dan H1-nya adalah mu lebih dari mu 0. Kita cari tahu seperti ini ya, kita terima H0 jika T-nya kurang dari T2 alfa. Dengan degree of freedom N-1 dan pada tabel T2 pihak. Oke. Dengan soal yang sama ya, seperti tadi ya, itu soalnya kita akan menguji apakah rata-rata tinggi badan siswa itu lebih dari 155 cm atau tidak. Nah, oke, kita akan cari tahu H0-nya itu mu kurang dari sama dengan 155 dan mu H1-nya adalah mu lebih dari 155. Nah, tadi yang kita cari lebih dari atau tidak, maka gunakan uji pihak kanan. Ya, kita hitung mu 0-nya sekarang jadi 155, kita peroleh nilai T hitungnya adalah 3,96. Dengan degree of freedom-nya itu 100 min 1 berarti 99, dan nah ini 2 alfa ya, bukan alfa sekarang. Karena alfanya 0,05, berarti 2 alfanya adalah 0,10. Diperoleh T tabel 1,66. Kalau di tabel T ini memang 0,1 itu ada, 0,10 ada, tapi degree of freedom-nya juga tidak ada di sini. Oleh karena itu kita gunakan Excel lagi ya, sama dengan TINV. Sekarang degree of freedom-nya adalah probability-nya adalah 2 alfa, berarti dia adalah 0,10, degree of freedom-nya adalah 99. Kita peroleh nilainya adalah 1,66. Ya, karena T tabelnya itu adalah 1,66 dan T hitung kita jauh lebih dari T tabel, lebih dari 1,6, maka yang diterima adalah H1. Kita lihat terima H0 jika kurang dari T tabel. Karena dia lebih dari T tabel, maka yang diterima adalah H1. Dan kata lain bahwa mu itu lebih dari 155. Dengan kata lain, jadi ya rata-rata tinggi badan siswa pada sekolah tersebut lebih dari 155 cm, itu pernyataan yang seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah uji T satu sampel pihak kiri. Rumus T-nya sama persis, hipotesisnya hanya yang berbeda. H0-nya itu adalah mu lebih dari sama dengan mu 0, dan H1-nya adalah mu kurang dari mu 0. Ini adalah pihak kiri, ini yang menandakan pihak kiri. Kriteria ujinya bagaimana? Terima H0 jika T-nya itu lebih, hitungnya lebih dari minus T2 alfa dengan degree of freedom-nya N-1 pada tabel 2 pihak. Oke, kita akan masih dengan soal yang sama seperti tadi. Kita akan menguji apakah rata-rata siswa pada sekolah tersebut kurang dari 158 atau tidak sih pada taraf alfa 5%. Nah, oke. Hipotesis H0-nya itu lebih dari 158 ya, kemudian H1-nya itu kurang dari 158. Kita peroleh nilai T hitungnya adalah 0,87 ya. Oke, dengan degree freedom 99 dan 2 alfa 0,1, maka T tabelnya kita peroleh 1,66. Kemudian kita bandingkan dengan minus T2 alfa, artinya kita peroleh minus T2 alfanya jadi minus 1,66. Jelas bahwa T hitung kita itu lebih dari minus 1,66. Artinya H0-nya yang diterima, dengan kata lain bahwa mu itu lebih dari sama dengan 158. Atau dengan kata lain ya, jadinya bahwa tidak benar. Jadi kalau ada pernyataan bahwa rata-rata tinggi badan siswa pada sekolah tersebut itu kurang dari 158, itu tidak benar. Dengan pengujian taraf alfa 5%. Gitu ya, itu adalah materi dari uji T satu sampel dua pihak kanan dan pihak kiri. Nah, sekarang saya punya latihan soal. Misalkan Anda adalah mahasiswa saya, silakan Anda kerjakan soal ini ya. Kemudian setelah itu Anda foto jawaban Anda, kemudian Anda upload tugas Anda di Google Classroom sebagai presensi kehadiran di pertemuan ini. Oke, saya ingin garis bawahi sedikit pada soal ini ya. Ada jika diasumsikan data sudah berdistribusi normal. Artinya, soal ini kita tidak perlu melakukan uji normalitas karena kita sudah mengasumsikan data ini sudah normal. Tapi kalau Anda menemukan soal lain, tidak ada tulisan kata jika diasumsikan data sudah berdistribusi normal, artinya Anda harus menguji normalitas terlebih dahulu. Itu silakan Anda kerjakan ini. Apakah benar ya rata-rata
nilai ini adalah sama dengan 80 atau tidak. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya ya. Mungkin jika Anda masih kebingungan, bisa Anda memberikan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah. Kemudian, jika Anda suka dengan video ini, klik like dan share ke teman-teman Anda sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, biar channel ini bisa berkembang dan memberikan video-video lain yang bisa bermanfaat. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.